Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Ilham dari jurusan Teknik Informatika angkatan 2019 Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori bahasa dan automata. Teori bahasa dan automata. Materi yang akan saya jelaskan yaitu konsep dasar dari teori bahasa dan automata, finite state automata, dan ekspresi reguler. Konsep dasar teori bahasa dan automata. Pengertian. Teori bahasa adalah dasar dari teknik kompilasi. Jadi teori bahasa itu membahas mengenai bahasa formal atau formal language. Salah satunya adalah untuk kepentingan perancangan kompilator atau compiler. Automata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Input pada mesin automata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Mesin akan mengindikasikan apakah suatu bahasa dapat diterima atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke contoh mesin automata sederhana. Di sini saya akan menjelaskan tentang semuanya. Di sini terdapat 5 state. Terdapat 6 state, yaitu Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Nah, di sini terdapat input string. Apa itu? Nah, di sini ada input ADA dan inputnya diterima. Kenapa? Karena input ADA tersebut mencapai final state. Di sini kita lihat. Pertama ada initial state, Q0 atau awal dari semuanya disebut initial state. Q0 di sini disebut initial state. Nah, kemudian Q0 tersebut diberi inputan A, maka ia akan berpindah ke Q1. Nah, Q1 tersebut akan diberi inputan D, dan dia berpindah ke Q2. Nah, pada Q2 ini, dia lagi-lagi diberi inputan A. Selanjutnya, A ini menuju ke Q3, yang mana Q3 merupakan final state. Nah, dapat dilihat bukan? Jika mencapai final state, maka input suatu string akan diterima. Selanjutnya, ADU. ADU di sini diterima juga. Kenapa? Sebentar, saya hapus dulu. Sama seperti ADA sebelumnya, ADU diterima karena mencapai final state juga. Pertama, diberi inputan pada Q0, yaitu sebesar A, maka dia akan berpindah ke Q1. Kemudian, selanjutnya diberi inputan D, maka berpindah ke Q2. Selanjutnya diberi inputan U, maka dia berpindah ke Q4. Nah, Q4 di sini dapat dilihat bahwa Q4 merupakan final state. Apa yang menandakan suatu state itu merupakan state akhir atau final state? Yaitu dapat kita lihat di sini, yaitu state akhir itu memiliki 2 lingkaran yang seperti ini. Bagian luar dan ini bagian dalamnya. Sama seperti Q3 tadi. Terdapat 2 lingkaran. Selanjutnya ada ADD. Input ini ditolak karena tidak mencapai final state. Nah, dilihat Q1 diberi input A menuju Q0 diberi input A menuju Q1, diberi inputan D menuju Q2, kemudian terakhir diberi inputan D kembali, maka dia menuju Q4 yang ini. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa Q4 yang ini lingkarannya tidak memiliki 2 lingkaran. Nah, berarti ini bukan final state, jadi ditolak. Seperti itu. Jika suatu kondisi tidak mencapai final state, maka input tersebut akan ditolak. Baiklah. Selanjutnya kita masuk ke finite state automata. Finite state automata adalah mesin abstrak
yang berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat menganalisis bahasa paling sederhana. Mekanisme kerja finite state automata dapat diterapkan pada analisis leksikal, text editor, dan protokol jaringan komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gambar dari finite state automata. Pertama, initial state ditandai dengan busur tanpa asalan state. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa event merupakan initial state, yang mana ditandai dengan busur tanpa asalan state. Nah, di sini ada busur, nggak ada asalan state di sini. Jadi ini merupakan initial state. Nah, selanjutnya lingkaran menyatakan state. Nah, di sini terdapat dua lingkaran, yaitu lingkaran event dan lingkaran odd. Kedua lingkaran ini merupakan state. Selanjutnya, label pada lingkaran adalah nama state, yaitu isi di dalam lingkarannya. Seperti ini, nih, label di dalam lingkarannya. Ini merupakan nama dari state tersebut. Selanjutnya, busur menyatakan transisi atau arah perpindahan state. Busur yang dimaksud yaitu ini, serta ini. Selanjutnya, label pada busur adalah simbol input. Nah, pada input event diberikan input 1, maka dia berpindah ke input 1 itu terletak pada busur. Nah, ini merupakan simbol input. Selanjutnya, lingkaran ganda menyatakan final state. Seperti kita ketahui sebelumnya, final state itu memiliki lingkaran ganda, yaitu odd memiliki lingkaran ganda, maka dapat diketahui bahwa odd ini merupakan final state. Baiklah, selanjutnya 5 tuple finite state automata. Key merupakan himpunan step. Selanjutnya, sigma merupakan himpunan simbol input. Kemudian ada delta yang artinya fungsi transisi. Kemudian ada key0 yang artinya state awal dan atau initial state yang kita kenal tadi. Kemudian F state akhir atau final state. Nah, di sini ada catatan bahwasanya jumlah state akhir bisa lebih dari satu. Seperti contoh tadi, yaitu contoh di sini dapat dilihat bahwa final state itu bisa memiliki lebih dari satu final state. Seperti ini, yaitu Q3 dan Q4. Baiklah, selanjutnya contoh dari final state automata. Pertama, himpunan inisialnya ada dua, yaitu odd dan even. Kemudian himpunan simbol inputnya ada dua juga, yaitu 0 dan 1. Kemudian key0 merupakan initial state atau state awal, yaitu event. Kemudian F yaitu final state, yaitu odd. Di sini kita lihat fungsi transisinya. Jika event diberi inputan 0, maka hasilnya adalah event. Terlihat jelas pada gambar bahwa event diberi inputan 0, maka dia akan tetap ke dirinya sendiri. Kemudian jika event diberi inputan 1, maka dia akan menuju odd. Jika event diberi inputan 1, maka dia menuju odd. Fungsi transisi pada odd yaitu jika diberi inputan 0, dia tetap pada dirinya sendiri. Jika diberi inputan 1, dia akan kembali ke event.
Kita lihat contohnya. Ketika mendapat inputan 1101, maka urutan state yang terjadi adalah, pertama, kita lihat, yang pertama kita lakukan yaitu mencari initial state-nya. Initial state-nya itu berasal dari tanda panah tanpa awalan, tanpa asalan. Ini nih. Ini tanda panah tanpa asalan. Nah, terus dapat kita ketahui bahwa event merupakan initial state. Nah, kemudian event ini diberi inputan 1, maka dia akan berpindah ke out. Kemudian pas ketika di out akan diberikan inputan 1 lagi, maka dia akan kembali ke event. Kemudian event diberi inputan 0. Seperti pada gambar, inputan 0 itu yaitu kembali ke dirinya sendiri. Berarti event diberi inputan 0 kembali ke dirinya sendiri. Terakhir yaitu event, tadi kita berada di event, kemudian diberi inputan 1 lagi, maka dia akan berpindah ke out, dan out merupakan final state. Jadi dapat diketahui bahwa inputan string pada finite state automata ini diterima karena telah mencapai final state. Selanjutnya, ekspresi reguler. Apa itu? Bahasa disebut reguler jika terdapat finite state automata yang dapat menerimanya. Bahasa reguler dinyatakan dengan sederhana dengan ekspresi reguler. Sebuah bahasa dinyatakan reguler jika terdapat finite state automata yang dapat menerimanya. Diingat ya teman-teman. Kemudian penerapan ekspresi reguler, misalnya pencarian untai karakter pada suatu file. Biasanya ada pada text editor. Pada kompilator ER diaplikasikan untuk melakukan analisis leksikal. Selanjutnya, ekspresi reguler lanjut. Definisi ekspresi reguler. Nah, di sini lambang ini merupakan lambang himpunan kosong. Adalah sebuah ekspresi reguler. Kemudian yang kedua, ada string kosong. Artinya adalah ekspresi reguler. Lambang ini merupakan lambang string kosong. Ketiga, untuk setiap A anggota sigma, maka A adalah ekspresi reguler. Jika A dan B adalah ekspresi reguler, maka A union B, A kondensasi B, dan A asterik adalah ekspresi reguler. Himpunan kosong yang melambangkan himpunan kosong atau tidak punya anggota, sedangkan string kosong adalah himpunan yang memiliki satu anggota, yaitu string kosong. Kita masuk ke notasi ekspresi reguler. Yang pertama ada asterik, di mana string bisa muncul 0 sampai n kali. Dapat dilihat di sini bahwa A asterik, yaitu asterik itu dimulai dari himpunan kosong. String kosong. Di sini kemudian masuk ke variabel inputnya. Di sini A asterik berarti yang dimasukkan yaitu A, kemudian AA dan AAA, maka terus meningkat 1 karena variabel yang dimasukkan yaitu 1. Kemudian yang kedua, tanda plus. Artinya superscript, di mana string muncul 1 sampai n kali. Berbeda dengan asterik, superscript dimulai dari variabel yang dimasukkan. Nah, seperti ini, dimulai dari A asterik, maka stringnya dimulai dari A, kemudian AA, kemudian AAA, sampai seterusnya. Kemudian union. Union di sini dapat kita analisis pada mesin, yaitu memiliki 2 cabang, di mana kedua cabang tersebut bisa sampai pada initial state. Yaitu, jika diberikan inputan A, maka akan sampai ke key 1 sebagai final state. Dan jika diberi inputan B, maka sampai ke I2 yang merupakan final state.
Selanjutnya, titik berarti konkatenasi. Titik artinya berlanjut. Jadi, jika kita mendapatkan A konkatenasi B, maka suatu kondisi, misalnya Q0 diberikan inputan A, dari Q2 diberikan inputan B, maka akan mencapai final state. Jadi dia bertahap dari A sampai B, lalu ke final state. Baiklah, selanjutnya contoh bahasa reguler. Tentukan bahasa reguler yang dibentuk oleh R dalam kurung AA asterik. Jawaban, LR sama dengan L dalam kurung AA asterik. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwanya asterik itu dimulai dari string kosong. Di sini dapat dilihat bahwa lambda merupakan string kosong. Kemudian, karena dua-duanya terletak di dalam kurung dan keduanya merupakan asterik, maka dimulai dari AA. Selanjutnya akan ditambah dari variabel awalnya, yaitu variabel awalnya 2, kemudian tambah 2 lagi, itu 2. Begitu. Akan ditambah 2 seterusnya. Seperti ini menjadi 6, dan seterusnya. Maka akan dapat rumus A2N. Sehingga N besar sama dengan 0. Menyatakan himpunan string A dengan jumlah genap. Baik, sekian video dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.